Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Setiap makhluk hidup yang ada di sekitar kita melakukan adaptasi untuk bertahan hidup. Tentu kalian pernah lihat semut bergerak, bergerombol, dan bergotong royong. Itu adalah bentuk dari adaptasi bertahan hidup terhadap lingkungan sekitar. Penyesuaian struktur gigi terhadap jenis makanan. Buaya memiliki struktur gigi taring yang tajam untuk memudahkan memakan daging. Penyesuaian bentuk paruh terhadap jenis makanan. Bebek memiliki paruh pemakan cacing, berbentuk lebar dan memiliki struktur seperti sisir di bagian pangkalnya yang berguna untuk menahan makanan yang licin agar tidak lepas dan menyaring dari lumpur. Penyesuaian bentuk kaki. Kaki burung pemakan daging bentuknya kokoh dan memiliki kuku tajam. Fungsinya untuk menerkam dan merobek makanan. Yang pertama adalah kamuflase. Kamuflase adalah tingkah laku hewan yang menyamar dengan mencari tempat yang sama warnanya dengan warna tubuhnya. Tujuannya agar ia tidak terlihat dan sulit ditemukan oleh musuhnya. Contohnya adalah belalang sembah. Warna tubuh belalang yang mirip dengan daun tersebut merupakan cara adaptasi dengan berkamuflase untuk menghindari pemangsanya. Salah satu senjata dari singa adalah kemampuannya dalam berkamuflase. Ketika berada di rerumputan dan ilalang kering, singa bisa menyamarkan dirinya dan tidak terlihat, sehingga dia bisa mendekati dan mengintai mangsa tanpa ketahuan. Beruang kutub. Habitat beruang kutub berada di daerah kutub bumi bagian utara yang diselimuti oleh salju. Adaptasi beruang kutub terhadap lingkungannya dilakukan dengan cara menyelimuti bagian tubuhnya dengan bulu yang berwarna putih. Di tengah hamparan salju yang berwarna putih tersebut, tentu akan membuat beruang kutub tersamar keberadaannya. Hal tersebut akan memudahkan beruang kutub dalam memangsa. Belalang daun memiliki kemampuan berkamuflase di sekitar dedaunan. Warnanya yang hijau seperti daun membuat kita sulit untuk membedakan dengan daun di sekitarnya. Burung hantu abu-abu pandai menempatkan diri dan bersembunyi di pepohonan. Ketika berkamuflase, burung hantu abu-abu akan sulit ditemukan karena warna bulunya seolah-olah menyatu dengan kulit pepohonan. Contoh hewan lain yang mampu berkamuflase adalah kupu-kupu bunga mati, katak pohon, laba-laba serigala, tokek ekor daun, laba-laba kepiting. Kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan yang kedua adalah mimikri. Mimikri adalah tingkah laku hewan yang merubah warna kulitnya sesuai dengan tempat di mana mereka berada. Dengan perubahan warna pada tubuhnya tersebut, dapat menyebabkan pemangsa kesulitan untuk menemukannya. Contoh kemampuan mimikri adalah bunglon dan gurita. Mimikri pada bunglon adalah untuk membaur dengan lingkungan mereka. Bunglon mengubah warna kulitnya untuk menyamarkan diri dan menghindari predator ketika berada dalam kondisi terancam.
Fungsi kemampuan bunglon ini dapat mengelabui binatang predator atau pemangsa sehingga sulit mendeteksi keberadaan bunglon. Mimikri pada gurita. Gurita akan merubah warna kulitnya sesuai dengan kondisi lingkungannya. Perubahan warna kulit tersebut terjadi ketika gurita merasa terancam atau pada saat memperingatkan gurita yang lain. Selain hal tersebut, perubahan warna kulit pada gurita juga dimaksudkan sebagai alat penyamaran ketika sedang mencari mangsa. Autotomi adalah sebuah perilaku hewan di mana hewan secara spontan memutuskan bagian ekornya atau organ tubuh untuk melindungi diri. Bagian tubuh yang putus akan kembali tumbuh seperti semula. Contoh hewan yang memiliki kemampuan mimikri adalah cicak dan kadal. Ekor cicak yang putus akan tetap bergerak sehingga perhatian pemangsa akan beralih ke ekornya. Ekolokasi. Ekolokasi dapat diartikan sebagai kemampuan makhluk hidup dalam mengenali lingkungan sekitar melalui gelombang suara. Contoh hewan yang memiliki kemampuan ekolokasi adalah kelelawar. Dengan kemampuan ekolokasi, seekor kelelawar dapat menentukan arah dan posisi mangsanya meskipun dalam suasana gelap. Contoh hewan lain yang memiliki kemampuan mimikri adalah lumba-lumba, burung merpati, dan paus. Menggulungkan tubuhnya. Terenggiling akan menggulungkan tubuhnya sampai membentuk lingkaran untuk melakukan perlindungan diri. Bentuk adaptasi tingkah laku ini dilakukan terenggiling ketika hewan tersebut merasa terancam. Punggung tubuh terenggiling yang keras akan menjadi perisai ketika diserang oleh pemangsanya. Contoh hewan lain yang memiliki kemampuan menggulungkan tubuhnya adalah kaki seribu atau luwing. Contoh hewan yang menyemburkan tinta adalah cumi-cumi. Pada saat merasa terancam, cumi-cumi akan menyemburkan tinta dari bagian tubuhnya. Tinta yang dikeluarkan berwarna hitam sehingga akan menghalangi pandangan musuhnya. Contoh hewan lain yang menyemburkan tinta adalah gurita. Mengeluarkan bau. Contoh hewan yang beradaptasi dengan mengeluarkan bau adalah walang sangit. Pada saat merasa terancam, walang sangit akan mengeluarkan bau yang tidak sedap sehingga hewan pemangsa akan menjauhinya. Memiliki cangkang. Contoh hewan yang memiliki cangkang dalam beradaptasi adalah siput. Pada saat merasa terancam, siput akan memasukkan bagian tubuhnya ke dalam cangkang. Cangkang tersebut bisa melindungi siput karena tersusun dari lapisan yang keras. Cangkang juga berfungsi sebagai rumah siput. Berikut adalah soal latihan muatan pelajaran IPA, tema 2, subtema 2. Kerjakan di buku tulis, dikumpulkan nanti saat masuk. Terima kasih, tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.